Yang semangat. Siap, Bu? Sebelumnya pantun dulu lah. Tahun salam engkau disemu cakep. Dimakan lawan Bang Oji cakep. Moga-moga yang menjawab salam panjang umur, amin. Yang belum nikah cepat nikah. Yang sudah nikah begini lagi, amin amin ya robbal alamin. Ayo kita jawab salam yang kompak. Duduknya kita di sini, kita belajar bersama-sama mencari ilmu. Ulun ada merasa mengajari menggurui pian ya. Ulun di antara pian yang paling bumur ya ulun ya. Jadi ulun ini bukan siapa-siapa. Ulun cuma mencari muka, mencari tempat di hati Nabi Muhammad SAW. Karena wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh. Dan Allah dan Rasulnya yang paling berhak dimintai daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kayaknya bapaknya masih semangat ini, Pak. Menjawab salam itu apa Pak? Wajib, pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam ulun doakan masuk surga. Yang kada menjawab ulun doakan masuk angin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfir biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tamtaliqu biha syu'ub wa ta'inu biha syu'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Pertama-tama yang ulun hormati dan yang ulun muliakan para habaib, para ulama, para tokoh masyarakat, para pejabat, para pembakal, para MC yang bungas ya. Dan juga para korek kita. Wabil khusus yaitu tokoh ulama yang kita tunggu-tunggu, yaitu Al-Ustadz Haji Hasanuddin ST, sungguh terharu, yang beliau jauh-jauh dari Singapura singgah di dapur. Dan juga wabil khusus para habaib yang hadir, yaitu Al-Habib Abu Bakar Al-Muhrab Haritarin Tanjung Rimah, dan juga ya kulit kita apa pian Ustadz Auliaur Rahman LC lulusan Covid, dan juga para MC apa pian pun Pak Ahdaf, dan juga para pembakal Bu, apa Bu ya Bu, ini ulun sebutkan satu persatu ini. Yang siapa? Pak Rudi, dan juga Bapak Camat Takisun, bukan?
Kesra, dan juga Kapolsek atau yang mewakili, dan juga sebelahnya ya siapa tuh, Guru Salman, dan para guru-guru, tuan guru yang kada bisa ulun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat ulun kepada pihak seberataan. Dan juga kada lupa juga para ashabul hadrah. Ashabul hadrah apa itu? Al-Kautsar, Masya Allah. Dan juga ulun seorang Habib Hasan dari Jerman, jajaran Pakauman. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di majlis yang mulia. Kabar gembira, Bu, kabar gembira buat kita. Dalam hadis Nabi SAW dikatakan, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan maulidku, kata Nabi Muhammad SAW, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, maka ulun, kata Nabi SAW, maka aku akan mensafaatinya pada hari kiamat. Wa man anfaqa dirhaman faka'annama anfaqa min zahabin, faka'annama anfaqa jabalan zahaban fi sabilillah. Barang siapa yang berinfak, yang berinfak pada maulid Nabi SAW, maka pahalanya seperti apa? Seperti berinfak di dalam apa? Di dalam gunung sebesar gunung yang semuanya apa? Emas. Jadi apa? Pahalanya sangat besar. Oleh karena itu apa? Pada bulan ini adalah apa? Bulan yang mulia. Bulan yang mulia. Kita mulia karena menjadi apa? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Burda Imam Busiri mengatakan, bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan karena kita dijadikan umat Nabi termulia, maka otomatis kita dijadikan umat termulia. Ulama berkata di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Imam Suhairi Ibn Katsir mengatakan bahwa di sepanjang sejarah Iblis itu kada pernah nangis secara histeris kecuali dalam 4 hal. Iblis kada pernah nangis yang sangat histeris kecuali apa? Kecuali empat hal. Yang pertama apa? Hina lu'in, ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hina hubitat minal jannah, ketika diusir dari surga. Yang ketiga, hina wulid, ketika dilahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, hina bu'id, wa fi riwayah hina unzilat suratul Fatihah. Yang keempat, Iblis nangis histeris apa? Karena sebabnya ketika diutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan apa? Ada yang mengatakan ketika diturunkannya surat Al-Fatihah. Ulama berkata, misi iblis tidak lain untuk memasukkan apa, Pak? Memasukkan ke neraka. Tapi berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa? Mayoritas penduduk surga 120.000 sof dari 80.000 itu apa? Semuanya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli Muhammad.
dan alhamdulillah kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Kita hadirnya kita di sini meluapkan rasa gembira kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu apa, di bulan ini kadada yang sumpek, kagak ada yang marah kecuali apa, iblis. Jadi kalau ada kawan pian ya, kalau ada kawan pian ketika datang bulan Rabiul Awal sumpek, nah coba pian apa, tanyai iblis atau orang nah. Atau bu pian bulan Rabiul Awal kadaburi marah lawan suami. Kalau pian marah apa bu? Ya gak bisa dijawab sendiri ya. Jadi bulan ini bulan yang sangat mulia, yang mana dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Di dalam surat Yunus juz 13 dikatakan Qul bi fadlillah. Fadl min Allah. Ibn Abbas menafsiri bahwa fadl min Allah itu adalah apa? Adalah ilmu. Wa rahmatihi. Rahmat min Allah adalah apa? Dijelaskan dalam surat lain, surat Al-Anbiya juz 17, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW itu adalah termasuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Fa bidzalika falyafrahu. Maka hendaknya pian seberataan untuk apa? Falyafrahu, untuk bahagia. Semua para panitia yang membantu dalam acara ini, terus para camat, para bupati, kepala desa dan lain-lain, tidak bukan mengajak kita seberatan untuk bahagia gembira. Dikatakan ketika Abu Lahab pernah mengatakan seperti ini kepada budaknya Thuwaibah. Hei Thuwaibah, kalau seandainya Abdullah saudaraku mempunyai anak, lahir anak, kabari saya, kabari ulun. Kapanpun pian kabari. Oh siap. Nah, akhirnya Thuwaibah ke rumahnya Abu Lahab pas sebelum subuh. Nah, Abu Lahab akhirnya marah. Nah, karena apa? Karena biasanya sholat subuhnya jam 8. Jadi kalau biasanya orang-orang nih sholat subuhnya jam 8, berarti apa? Umatnya Abu Lahab. Jangan Pak, Bu, sholat subuh tepat waktu. Kemudian ketika mendapatkan kabar daripada itu, ketika itu apa? Langsung bahagia Abu Lahab. Langsung ketika itu apa? Mengatakan anti hurrah li wajhillah. Pian bebas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu difahami ketika itu apa? Ketika itu karena kebahagiaan Abu Lahab dan juga apa? Membebaskan budaknya, maka apa? Yukhaffif anhal azab, diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan daripada sabda Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak cukup gembira. Kita juga harus harus mengeluarkan daripada dirham atau daripada uang yang kita punya. Jadi ibaratnya ya, budak ini harganya macam-macam Bu. Ada yang seperti harga Avanza, ada yang seperti harganya Land Cruiser,
Apa Bu? Ngucap aja kada bisa, apalagi berlebihan. Land Cruiser, ada juga yang lebih atas lagi ya. Itu semua apa? Harganya beda-beda. Nah, anggap Avanza harganya apa? 200 juta misalnya. Avanza 200. Jadi budak yang paling murah adalah 200 juta. Oleh karena itu apa? Minimal kita apa? Kita tidak boleh kalah dengan Abu Lahab. Tapi alhamdulillah, walaupun gitu, apapun yang kita punya Pak, insya Allah Pak, kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Oleh karena itu apa? Dikatakan di dalam surat Al-Imran, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bu, cinta Rasulullah Bu, cinta beneran apa cinta monyet? Nah, di dalam kitab Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan, sidqul mahabbah, orang yang benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu ada dua. Yang pertama Pak, an yataqaddam kalam al-habib al-ghaib, mendahulukan perkataan daripada Pak kekasih atas orang yang lain. Misal ketika Nabi Muhammad mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisha, jangan pian mendekati zina, karena apa? Karena jelek, karena rusak. Nabi memerintahkan jangan mendekati zina. Tapi kalau pian pacaran, berarti apa? Itu buktinya pian kada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW mengatakan, jangan ngelempok, jangan main judi, jangan mabuk. Tapi pian main judi. Itu pian artinya bukan cinta beneran, tapi cinta monyet. Tapi insya Allah kita berdoa dengan berkah Nabi Muhammad SAW hadirnya kita di tempat ini, ya Rabb, ibadah Rasulullah SAW, hajat kita dikabulkan, amin. Di berkah Nabi Muhammad yang punya hutang dilunasi, amin. Wah, banyak hutang ya Pak. Yang anak-anak kita dijaga daripada fitnah akhir zaman, amin. Dijaga daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu apa dikatakan nukira an ba'dis salaf yasta'linu qawlil hudur inda majlisil maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinukil daripada sebagian salaf mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW meminta kepada Tuhannya untuk apa? Untuk berhadir dalam majlis maulid Nabi SAW. Ya. Insya Allah majlis kita dengan dihadiri para habaib, para ulama, beliau Ustaz Hasan Jandangan dan para guru. Insya Allah dengan berkah sidin seberataan, insya Allah kita menjadi saksi bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya berkah Bu, kedatangannya para habaib, para ulama itu berkah. Dikatakan aktaruhum nurun aktaruhum mahabbah li ahli baitin Nabi Muhammad SAW. Paling banyak cahaya nanti
Di hari kiamat adalah apa? Adalah yang paling cinta kepada apa? Ahlul bait, para habaib. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu tidak lain dan tidak bukan duduknya kita di sini tidak lain untuk mendapatkan ridho Allah dan ridho Rasulnya. Apapun status kita, apapun pekerjaan kita, semuanya orang pasti ingin hidup bahagia. Semua kita kepingin apa? Pasti apa yang diinginkan cuma satu, yaitu bahagia. Di dalam kitab Risalah Mudzakarah, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan bahwasanya apa? Kunci bahagia itu cuma satu, yaitu apa? Al-qurb minallah, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan sang pejabat kepingin apa? Kepingin hidupnya bahagia, maka apa? Maka ikuti apa? Ikuti orang yang terbaik, yaitu apa? Rasulullah SAW. Ketika apa? Ketika kita menjadi apa? Menjadi pedagang, maka apa? Maka ikuti Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu duduknya kita di majlis yang seperti ini tidak lain dan tidak bukan supaya apa? Kita taswiqat lisami'in, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, supaya apa? Menambah rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, di barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua para pejabat kita, para pembakar, para camat, bupati, mana ya? Hadir kan? Bupatinya Indian. Pak Polisi semua, Kapolsek, ya Rob, dengan berkah semua, insya Allah Pak, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena di dalam surat Al-Baqarah dikatakan apa? Ud'uni astajib lakum. Tugas kita adalah apa? Minta doa kepada Nabi, minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan apa? Bahkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Ketika kita berdoa, maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Astajib lakum. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan apa? Mengabulkan doa kalian. Kada usah bingung, wah ini gimana ya kalau seandainya apa? Doa ulun, gimana caranya doa ulun ini supaya apa? Terkabulkan, supaya diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada perlu, tugas kita apa? Berdoa. Karena apa? Yang sering kita dengarkan daripada kisah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya beliau pernah suatu ketika beliau itu ketika bangun daripada tidur, beliau ada rasa ingin pergi ke daerah tertentu tanpa tujuan yang ada atau tanpa ada dorongan untuk tujuan tertentu. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah suatu ketika beliau ingin rasanya ingin untuk pergi menuju ke daerah tersebut. Nah, akhirnya beliau singgah ke tempat daerah tersebut. Akhirnya beliau pergi. Setelah beliau pergi, akhirnya ke masjid sholat 2 rakaat. Karena apa? Karena beliau pergi itu tidak tahu tujuannya apa, tidak tahu. Cuma apa? Ada rasa kepingin di hati, ingin dorongan di hati. Dan akhirnya beliau ketemu orang.
Kemudian orang itu apa mengatakan, ya pian orang asing ya, tidak punya tempat tinggal ya. Kalau pian mau, kalau pian hendak ke tempat ulun, ke tempat tinggal ulun ya. Itu ada tempat tinggal ulun, cuma tempat tinggal ulun itu sederhana. Oh ya, ada apa-apa sudah, yang penting ulun apa bisa istirahat. Akhirnya apa bu? Akhirnya setelah sampai ke rumah orang tersebut, akhirnya orang yang mempunyai rumah itu kesibukannya adalah apa? Adalah membuat roti. Tapi istimewanya di sela kesibukan beliau membuat roti, beliau terus berzikir, bersolawat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal terus melihati kepada beliau, dan akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, Pak, apa yang udah pian dapatkan dengan pian yang istiqomah ini apa? Langsung kemudian ditanya, dan ditanya kemudian ditanya seperti itu, kemudian dijawab, yang ulun dapatkan adalah apa? Semua doa ulun pasti diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali satu. Wah, ketika itu langsung Imam Ahmad bin Hanbal ketika itu langsung mengucap subhanallah, semua doa pian diijabai. Ya, semua doa ulun diijabai kecuali satu. Apa itu? Doa itu dari dulu kepingin ketemu ulama besar, ulun kepingin sowan ke beliau, ulun kepingin mendapatkan berkah beliau, tapi ulun kada kawan karena ada halangan. Tapi ya gitu. Tapi ulun cuma tugas ulun cuma berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu ulun kepingin ketemu ulama besar yang ulun maksud adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Wah, ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal mendengar jawaban tersebut, ketika itu langsung mengucapkan subhanallah. Ternyata yang memberikan dorongan hati ulun kepingin ke tempat ini, Allah ingin mengkabulkan doa daripada ini hamba. Keistimewaannya apa? Keistimewaannya dia orang yang berdoa kada perlu jauh-jauh datang ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, susah payah ke rumah beliau. Ya bahkan Allah mengirim Imam Ahmad bin Hanbal kepada rumah orang tersebut. Oleh karena itu di majlis mulia seperti ini, ayo kita berdoa bersama-sama. Ya Rabbi, berkah Nabi Muhammad SAW, ampuni dosa-dosa kita ya Rabb, amin. Ya Rabb, dengan banyaknya dosa kita, maksiat kita, jangan sampai menghalangi kedekatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, ibarakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jaga keluarga kita, amin. Bibarakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rabb, jadikan anak-anak kami soleh dan solehah, amin. Bibarakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rabb, angkat musibah ini ya Rabb. Ya Rabb, berikanlah kesabaran kepada kita ya Rabb di dalam menghadapi fitnah akhir zaman, amin amin ya Rabbal amin ya Rabbal alamin. Dan juga kepada beliau Ustaz Hasanuddin, ada ulama-ulama kita
pada guru-guru kita, tuan guru kita, para pejabat, para tokoh masyarakat, MC dan semuanya yang duduk ada di sini. Semoga semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang telah menyampaikan ulun kepada yang seberataan, yaitu Al Ustaz Basit, semoga ya beliau hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak beliau menjadi anak-anak soleh, amin. Ya Rabb, kita tidak bisa apa-apa ya Rabb. Kita hanya bisa berdoa ya Rabb. Dengan apa? Dengan hadirnya majlis ini, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Tidak lain, tidak bukan, kita pulang dari majlis ini ya Rabb, kita ingin apa? Menjadi orang mulia dengan mengikuti apa? Dengan mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita niatkan apapun itu yang mau kita lakukan, kita ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah hal yang ulun lakukan, apakah itu membuat ridho Nabi Muhammad SAW atau bukan? Kita makan, kita ingat Nabi Muhammad SAW. Kita harus tahu adabnya makan Nabi Muhammad yang benar itu seperti apa. Kita masuk kamar mandi, kemudian apa? Kemudian kita minum, kemudian kita menghadiri majlis. Kita harus apa? Kalau kita kepingin apa? Mulia, kita ikut apa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Tidak ada hadirin hadirat yang menjadi bekal kita nanti di akhirat, yaitu apa? Kita mengikuti kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersolawat kepada beliau. Itu menjadi kuntul syafi'an yaumil qiyamah. Kita akhirnya kita di surga disyafaati oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya ulun mau menyampaikan itu, ulun membawakan beberapa hadiah dari Pasuruan, ya, macam-macam, ada siwak, ada parfum dan lain-lain, dan foto terus kumpul, dan juga banyu. Nah, banyu Zam-Zam tuh dikatakan mau Zam-Zam lima su'ibalah. Air Zam-Zam, yaitu apa? Siapa yang punya hajat, misalkan ya biar, ya Rob, semoga istri ulun mengizini ulun kepin lagi. Nah, misalnya, atau misalkan yang apa itu binian, ya Rob semoga bisa menyatu Habib. Insya Allah banyu tersebut ada berkah daripada Rasulullah SAW. Insya Allah apa yang kita hajatkan, kita sebut, insya Allah hajat kita dengan berkah Nabi Muhammad, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada roti berhajat, itu ulun membawakan stok terbatas. Jadi khusus roti berhajat dibagikan semua secara gratis, tanpa ada hadiahnya, gratis, karena amanat dari cucu beliau untuk disebarluaskan secara gratis. Nah, pernah suatu kisah terakhir ya Bu ya. Pernah suatu ketika ada beberapa kafilah dagang menyeberangi laut ketika malam hari. Nah, ketika itu ombaknya lagi besar-besarnya, lagi ganal-ganalnya. Dan akhirnya semua yang ada di kapal itu semua akhirnya ketakutan. Wah, ombak besar, wah. Sampai ada seorang yang mensarankan untuk kita baca roti berhajat, Imam Abdullah bin Ali al-Haddad. Nah, dan akhirnya seberataan membaca apa Bu?
Ratibul Haddad. Dan akhirnya setelah membaca Ratibul Haddad, alhamdulillah diselamatkan. Setelah ombak yang besar, yang gana tersebut, akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya ketika tidur ada salah seorang yang mimpi. Al-Imam Abdullah bin Ayyub Al-Haddad, Imam Haddad, pengarang Ratibul Haddad. Salah seorang mimpi. Al-Imam Abdullah bin Ayyub Al-Haddad mengatakan, pian alhamdulillah sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selamat daripada ombak yang ganal yang besar itu. Dengan apa? Dengan berkah. Dengan apa? Berkah Ratibul Haddad yang pian baca. Dengan apa? Berkah Ratibul Haddad. Barang siapa yang ketika kesusahan, yang sumpah punya masalah, maka bacalah Ratibku. Insya Allah semua masalah akan apa? Akan teratasi, akan apa? Hilang. Apapun itu hajatnya, insya Allah dengan berkah kita istiqomah Ratibul Haddad, insya Allah hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesusahan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Fal'afu minkum hadza minni. Sebelumnya kalau ada salah atau apa, fal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran ya habibana atas mau'iyatul hasanahnya pada